Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia hendaknya seperti orang asing atau musafir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa hiduplah di dunia seperti orang asing atau musafir. Pesan tersebut terdapat dalam hadis sahih sebagai berikut. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk kedua pundakku, lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang yang singgah dalam perjalanan. Ibnu Umar berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah menantikan waktu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu sore. Ambillah kesempatan sewaktu engkau sehat untuk masa sakitmu, dan sewaktu engkau hidup untuk matimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadits tersebut dapat menghidupkan hati karena di dalamnya terdapat peringatan untuk menjauhkan diri dari tipuan dunia, masa muda, masa sehat, umur dan sebagainya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang kedua pundakku. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar pada beliau, dan saat itu umur beliau masih 12 tahun. Ibnu Umar berkata, beliau pernah memegang kedua pundakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau penyeberang jalan. Jika manusia mau memahami hadits ini maka di dalamnya terkandung wasiat penting yang sesuai dengan kenyataan. Sesungguhnya manusia memulai kehidupannya di surga, Adam dan Hawa, kemudian diturunkan ke bumi ini sebagai cobaan, maka manusia adalah seperti orang asing atau musafir dalam kehidupannya. Kedatangan manusia di dunia, sebagai manusia, adalah seperti datangnya orang asing. Padahal sebenarnya tempat tinggal Adam dan Hawa dan orang yang mengikutinya dalam masalah keimanan, ketakwaan, tauhid dan keikhlasan pada Allah adalah surga. Sesungguhnya Adam diusir dari surga adalah sebagai cobaan dan balasan atas perbuatan maksiat yang dilakukannya. Jika engkau mau merenungkan hal ini, maka engkau akan berkesimpulan bahwa seorang muslim yang hakiki akan senantiasa mengingatkan nafsunya dan mendidiknya dengan prinsip bahwa sesungguhnya tempat tinggalnya adalah di surga, bukan di dunia ini. Hal ini menjadikan hati senantiasa bertaubat dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang yang hati mereka senantiasa bergantung pada Allah, baik dalam kecintaan, harapan, rasa cemas, dan ketaatan. Hati mereka pun selalu terkait dengan negeri yang penuh dengan kemuliaan yaitu surga. Mereka mengetahui surga tersebut seakan-akan berada di depan mata mereka. Mereka berada di dunia seperti orang asing atau musafir. Orang yang berada pada kondisi seakan-akan mereka adalah orang asing atau musafir tidak akan merasa senang dengan kondisinya sekarang. Karena orang asing tidak akan merasa senang kecuali setelah berada di tengah-tengah keluarganya. Sedangkan musafir akan senantiasa mempercepat perjalanan agar urusannya segera selesai. Demikianlah hakikat dunia. Nabi Adam telah menjalani masa hidupnya. Kemudian disusul oleh Nabi Nuh yang hidup selama 1000 tahun dan berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun. Allah berfirman, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Surah Al-Ankabut, ayat 14. Kemudian zaman beliau berakhir dan telah berlalu. Kemudian ada lagi sebuah kaum yang hidup selama beberapa ratus tahun kemudian zaman mereka berlalu. Kemudian setelah mereka, ada lagi kaum yang hidup selama 100 tahun, 80 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Hakikat mereka adalah seperti orang asing atau musafir. Mereka datang ke dunia kemudian mereka pergi meninggalkannya. Kematian akan menimpa setiap orang. Oleh karena itu setiap orang wajib untuk memberikan perhatian pada dirinya. Musibah terbesar yang menimpa seseorang adalah kelalaian tentang hakikat ini, kelalaian tentang hakikat dunia yang sebenarnya. Jika Allah memberi nikmat padamu sehingga engkau bisa memahami hakikat dunia ini, bahwa dunia adalah negeri yang asing, negeri yang penuh ujian, negeri tempat berusaha, negeri yang sementara dan tidak kekal, niscaya hatimu akan menjadi sehat.
Adapun jika engkau lalai tentang hakikat ini maka kematian dapat menimpa hatimu. Semoga Allah menyadarkan kita semua dari segala bentuk kelalaian. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu melanjutkan dengan berwasiat, jika engkau berada di sore hari jangan menunggu datangnya pagi dan jika engkau berada pada pagi hari jangan menunggu datangnya sore. Yaitu hendaklah senantiasa waspada dengan kematian yang datang secara tiba-tiba. Hendaklah senantiasa siap dengan datangnya kematian. Disebutkan dari para ulama salaf dan ulama hadits bahwa jika seseorang diberitahu bahwa kematian akan datang kepadanya malam ini, maka belum tentu dia dapat menambah amal kebaikannya. Hal ini dapat terjadi dengan senantiasa mengingat hak Allah. Jika dia beribadah, maka dia telah menunaikan hak Allah dan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Robnya. Jika dia memberi nafkah pada keluarganya, maka dia melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat. Jika dia berjual beli, maka dia akan melakukan dengan ikhlas dan senantiasa berharap untuk mendapatkan rezeki yang halal. Demikianlah, setiap kegiatan yang dia lakukan, senantiasa dilandasi oleh ilmu. Ini adalah keutamaan orang yang memiliki ilmu. Jika mereka bertindak dan berbuat sesuatu maka dia akan senantiasa melandasinya dengan hukum syariat. Jika mereka berbuat dosa dan kesalahan, maka dengan segera mereka akan memohon ampunan. Maka dia akan seperti orang yang tidak berdosa setelah beristighfar. Ini adalah kedudukan mereka. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, artinya, pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati. Hadis riwayat Bukhari. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian setiap muslim jika bersandar pada hadits di atas adalah: dunia itu fana dan jangan sampai menganggapnya sebagai tempat tinggal yang abadi agar tidak lengah untuk mencari bekal kebahagiaan akhirat. Hal tersebut bukan berarti seseorang harus mengabaikan kebahagiaan di dunia, melainkan antara dua kepentingan itu, dunia dan akhirat, wajib dilaksanakan bersamaan sesuai porsinya. Tidak melampaui batas dalam mencintai harta benda duniawi hingga menjadikan kikir untuk beramal dengan harta benda itu. Allah berfirman, artinya, dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala, negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Semoga kita bisa menjalani hidup ini sebagai orang yang asing atau musafir di dunia yang fana ini yang akan menuju kepada kehidupan yang kekal hakiki, dan dengan izin Allah bisa masuk ke dalam surga, tempat hidup yang diidam-idamkan bagi seorang mukmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.